orang menjadi takut. Ya. Nah, kalau misalnya ada hukum secara jelas dan tegas dan diberlakukan dengan baik, itu disitulah warga negara itu sangat bisa dikatakan terjamin hidupnya, karena dia dilindungi. Ya. Jadi hukum itu sebenarnya untuk melindungi setiap masyarakat. Ya. Nah, kalau saya bandingkan dengan negara lain, misalnya negara Belanda, karena tahu saya persis bagaimana di negara Belanda itu, di sana itu memang sungguh-sungguh itu hukum itu diberlakukan. Ya. Kalau misalnya kamu punya tetangga itu rame dan sebagainya, itu enggak dianggap apa, ya sudah panggil polisi dan datang polisinya sungguh-sungguh. Ya. Dan diberlakukan, diadili sesuai dengan faktanya. Gimana faktanya? Apa yang terjadi? Nah, misalnya. Jadi dalam hal ini sungguh-sungguh orang menjadi nyaman atau terlindung atau merasa tidak merasa takut tinggal di situ. Jadi bisa saya katakan bahwa suatu negara itu orang bisa tinggal secara nyaman dan baik. Nah, kalau sistem perhukuman atau sistem hukum itu jalan dengan baik atau diberlakukan secara objektif. Nah, kalau tidak objektif, nah itu kita sulit. Apa saja pun mungkin dilakukan, apalagi kalau mulai sistem lain diberlakukan, misalnya nepotisme, sistem kekerabatan, sistem bisa jadi sistem religius, nah, bisa jadi sistem berdasarkan sukuisme dan sebagainya. Nah, kalau itu diberlakukan, ya sudah, kita ini sudah hancur lebur jadinya. Ya, jadi ya kalau kita di luar dari itu, ya kita sudah tidak ada lagi kedudukan kita atau situasi kita sudah tidak nyaman lagi atau terlindung lagi dalam suatu negara itu. Ya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hukum itu diberlakukan, kalau misalnya hukum itu sungguh-sungguh diberlakukan, maka setiap warga yang tinggal di situ, saya yakin bahwa merasa terlindung dan juga setiap haknya sebagai warga negara itu dijamin. Sehingga bekerja dan berbuat apa untuk pekerjaan kita sehari-hari, hidup dan sebagainya itu sudah terjamin karena sudah ada yang melindungi kita. Nah, itu lihat fungsinya mengapa hukum itu sangat penting. Nah, tapi sekali lagi seperti sudah saya katakan pada awal, jadi hukum itu bukan mengekang kita, tetapi malah justru membuat kita supaya hidup pada jalur yang benar. Nah, lihat di sini dasar hukum kita, yaitu konstitusi yang sudah kita lihat pada bagian-bagian sebelumnya. Maka itu pada awalnya sudah saya berikan konstitusi itu supaya lihat hampir semua gerak-gerik dari tema-tema tentang kewarganegaraan itu diatur dalam konstitusi itu. Ya. Dan yang berikutnya juga adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu lebih pada hak kita sebagai hak kodrat kita sebagai manusia, hak diri kita sebagai manusia. Nah, artinya kalau bisa diistilahkan, kemanusiaan kita itu ditampilkan, diutamakan. Jadi bukan aspek lain, tapi kemanusiaan kita. Nah, apa yang menjadi dasar dari hak asasi manusia itu? Ya kodrat kita sebagai manusia. Kodrat itu berarti yang mencirikan kita sebagai manusia. Itu yang membuat, disitulah menjadi dasar hukum kita. Kodrat, ya, yang membuat mencirikan kita manusia. Jadi itu berarti bahwa nanti kalau misalnya dasarnya hak asasi manusia, hukum itu berarti kalau memberlakukan hukum ini, itu berarti dengan secara otomatis memanusiakan
warganya. Nah, karena diambil dari hak asasi manusia. Nah, itu makanya tadi saya katakan hukum itu dibuat berdasarkan kesepakatan. Sehingga hukum di Indonesia itu misalnya hukum lalu lintas di Indonesia itu berbeda misalnya dengan di Amerika, misalnya di Malaysia, tetangga kita, atau di Singapura misalnya, atau di Thailand. Mengapa berbeda? Karena dilihat hukum yang lalu lintas yang kita buat di sini berdasarkan kesepakatan kita di sini atau situasi kita, masyarakat kita di Indonesia. Dari berdasarkan situasi itulah dibuat hukum. Walaupun nanti karena mengatur negara-negara, karena bisa jadi dalam negara tertentu hukumnya tidak benar, malah nanti ada hukum internasional. Nah, siapa kalau kalian itu misalnya tahu tentang hukum, ada itu namanya istilahnya hukum internasional, nanti akan melihat secara internasional itu melihat situasi dari negara tertentu, walaupun sebenarnya pada aspek-aspek tertentu saja, jadi bukan segala aspek. Nah, karena setiap negara itu berdasarkan otonominya sendiri dalam hukum. Ya. Nah, konsep dan ciri negara hukum. Nah, jadi kita ini adalah negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, sehingga itu disebut dengan negara hukum. Jadi berdasarkan hukum, nah itu berarti negara hukum. Itu Rechtsstaat. Nah itu sebenarnya istilah itu dari bahasa Belanda. Recht itu artinya hukum, staat itu sebenarnya kota. Ya. Jadi hukum kota dalam hal ini bisa dikatakan dalam konteks lebih luas itu bisa disebut dengan negara. Jadi hukum negara. Ya, jadi negara berdasarkan hukum. Nah, mengapa Rechtsstaat itu karena mengapa diambil istilah ini? Karena beberapa hukum kita atau dasar-dasar hukum itu, hukum Indonesia itu masih bisa dikatakan banyak diambil atau berdasarkan dari hukum yang masih dibuat oleh Belanda. Jadi bisa dikatakan beberapa aspek hukum Indonesia masih berdasarkan pada hukum yang dibuat Belanda. Nah, makanya istilah-istilah tertentu itu masih bahasa Belanda. Nah, jangan lupa misalnya karena kita berbicara tentang hukum, nah negara Belanda itu adalah negara yang bisa dikatakan kuat dalam hukum, dan salah satu universitasnya itu di Leiden itu fakultas hukumnya sangat baik sekali. Saya kira dari Indonesia itu beberapa hukum orang Indonesia itu belajar hukum di Leiden sana. Ya, yang saya tahu misalnya beberapa orang seperti Adnan Duyung itu lulusan dari Leiden. Nah, sebenarnya fakultas hukum mereka itu di sana itu sudah diakui secara internasional, sehingga mungkin saya tidak tahu persis karena alasan itu, maka pengadilan internasional itu bertempat atau berkedudukan di Belanda, yaitu tepatnya di Den Haag, ya di situ pengadilan internasional. Nah, oke, kita itu semacam pengetahuan umum. Mungkin kita lihat bagian sini, kita kembali ke kuliah kewarganegaraan. Ya. Nah, konsep dan ciri hukum negara atau Rechtsstaat. Jadi konsep dan cirinya apa? Nah, sekarang pengertian perumusan atau penafsiran konstitusi. Jadi lihat kembali lagi ke konstitusi. Nah, jadi kalau misalnya negara kita melahirkan atau membuat suatu hukum baru, nah itu
merupakan penafsiran atau pengembangan dari konstitusi. Ya, jadi dalam konstitusi itu sebenarnya secara umum sudah diatur segala-galanya, lalu dalam praktiknya nanti lahirlah undang-undang. Nah, undang-undang itu semua merupakan perumusan atau pengembangan, kalau saya lebih cenderung mengatakan pengembangan dari konstitusi. Karena konstitusi itu hanya mengatur secara umum saja, lalu praktiknya karena dalam perkembangan negara itu pasti ada banyak perkembangan. Jadi negara kita itu bukan negara statis tetapi dinamis. Nah, oleh sebab itu perlu dibuat undang-undang yang baru, tapi semua berdasarkan konstitusi, penafsiran dari konstitusi. Nah, misalnya contoh konkret bahwa negara kita itu negara yang berkembang, ya, dan undang-undang pun atau peraturan pun berkembang. Nah, salah satu peraturan yang baru misalnya itu undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang baru diberlakukan, sehingga atau baru dibuat. Nah, sebelumnya nggak ada itu, ya. Sebelumnya nggak ada. Ya. Tapi karena perkembangan negara, karena perkembangan bukan hanya negara kita tapi dunia, sehingga teknologi itu berkembang, komunikasi berkembang, dan seperti bentuk komunikasi yang lain. Nah, karena banyak misalnya orang